Assalamualaikum, Prof. Dalmus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Salam ketemu kembali, Prof. Siap. Izin Prof. Sabrina, silakan. Ya. Makasih Pak Ketua, Prof. Selamat ya, Siap. Prof. Terima kasih Prof. Syarman. Saya lihat nih semangatnya luar biasa nih. Apa namanya? Tadi saya juga bertanya waktu membaca proposal ini, saya juga bertanya gitu ya. Politik Islam dalam kampanye pemilihan calon presiden. Ya, ini barang ini udah selesai gitu ya. Barang ini udah selesai. Dan kemarin MK sudah ketok palu gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya idenya apa ya, Prof, dari riset yang apa, Prof, yang riset yang Prof lakukan ini? Kira-kira ide besar yang ingin ditawarkan dari riset ini apa ya, Prof? Ya, calon presiden atau calon legislatif itu menjadikan narasi ide-ide keagamaan itu sebagai program mereka dalam kebijakan yang akan diambil ke depan ketika terpilih. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, agama itu sering dianggap sebagai politisasi agama. Agama bukan sebenarnya tujuan utama para politisi atau kepala daerah dalam memimpin. Itu hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan. Itu banyak di literatur begitu. Oh, itu bukan asumsi ya, Prof ya? Bukan, itu sudah ada banyak penelitian. Termasuk penelitian saya S3 saya di Sumatera Barat itu. Oke. Berarti udah nyampe ke Australia idenya itu ya? Dan banyak dunia barat menganggap seperti itu. Tapi kan itu yang ingin kita counter, Makanya kasusnya ini Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Ya, Sulawesi Utara di daerah minoritas, kira-kira image agama itu penting nggak bagi para calon kepala daerah atau calon legislatif? Berarti itu kan sudah terjawab, Prof, oleh riset terdahulu berarti. Apa lagi yang uniknya yang mau kita jawab dari riset ini? Yang jawab terdahulu politisasinya, bukan kalau ada di kampanye berarti dia tidak memanfaatkan. Ada enggak di antara mereka memang ingin mewujudkan nilai-nilai agama yang disebut politik Islam itu kan begitu. Ya. Kalau politisasi agama memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Kalau politik Islam bagaimana mewujudkan nilai prinsip sistem Islam dalam ketatanegaraan yang ada. Ya. Tadi termasuk coba ini, Prof. Saya tadi coba cari ya, Prof ya. Saya nggak tahu apakah kata kunci yang saya gunakan ini sesuai atau tidak. Islamic politics ya, and campaign tadi ya. Ya. Ya, itu coba saya lihat di database Scopus itu sudah ada 123 riset saya lihat, Prof. Ya. Ada 123 riset yang dilakukan orang di berbagai negara di dunia, juga termasuk di Indonesia. Saya lihat juga ada beberapa yang melakukannya itu. Nah, ini kira-kira apakah dari 123 riset ini belum terjawab tadi yang Prof sampaikan tadi itu? Isinya menunjukkan bahwa agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sedangkan yang ingin saya cari bukan itu. Memang agama diinginkan untuk diwujudkan. Jadi tujuannya bukan mendapatkan suara, tapi tujuannya untuk menjadikan agama sebagai kebijakan publik. Di Indonesia itu belum terjadi ya, Prof? Di banyak analis terjadi atau tidak itu tergantung literaturnya. Makanya para peneliti lebih banyak mengarahkan politisasi agama ketimbang politik Islamnya. Itu yang saya maksud. Kita tentu tidak melihat fenomena hari ini saja. Bukankah rumusan Pancasila itu merupakan manifestasi dari apa yang Prof sampaikan tadi? Tapi tidak menjadi kebijakan dalam kampanye, kebijakan politik. Maksudnya begitu. Tadi yang saya sebutkan agama sebagai ideologi mempengaruhi kebijakan atau agama sebagai ideologi mempengaruhi pemilu di Indonesia. Tapi agama sebagai kebijakan publik itu tidak muncul. Jadi kalau saya terpilih menjadi presiden maka saya akan menerapkan moderasi beragama, saya akan menekankan ini ya. Kalau saya menjadi caleg saya aturan tentang ini akan. Nah, itu yang kita ingin kejar dari penelitian ini yang menurut saya belum ada literatur yang menunjukkan bahwa agama digunakan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak, tapi agama sebagai nilai untuk diterapkan jika saya terpilih itu yang
belum ada dalam literatur politik Islam yang saya maksud. Jadi kalau begitu nanti produk akhir dari ide yang Prof paparkan sekarang ini apa kira-kira Prof dalam bidang kepakaran Prof? Ya, against, menentang pandangan-pandangan yang mengatakan politisasi agama lebih banyak ketimbang politik agama. Politik agama itu kan nilai positifnya. Kalau politisasi agama nilai negatifnya. Saya ingin mencari yang positifnya lah, bahwa agama itu memang ingin diwujudkan. Misalnya kita lihat di Sumatera Barat misalnya Gubernur Mahyildi, dia tidak banyak bercerita ketika akan dipilih itu dia promosi agama, tapi setelah dia menjadi gubernur dia melakukan kebijakan. Nah, kita ingin melihat dalam kampanye itu ada nggak, karena sekali lagi dalam kampanye di banyak penelitian hanya menyebutkan politisi agama atau untuk mendapatkan suara, bukan memang untuk mewujudkan prinsip nilai sistem Islam dalam pemerintahan gitu. Itu kritiknya, bukankah memang hari ini itu memang hampir semua partai politik itu kan memang nggak ada ideologi dia Prof hari ini itu. Nah, sebenarnya itu kan sudah terjawab juga tuh. Kalau dulu kan jelas itu nasionalis, agama, jelas kan ideologi politik dulu itu. Waktu kita waktu partai politik kita masih sangat sedikit gitu kan, hanya ada 3 partai politik. Ada P3, ada PDI, ada Golkar. Jadi itu kan jelas dasar basis kalau kita sebut sebagai apa namanya ya, ada juga orang menyebut nakal itu akidah politik, itu jelas akidah politiknya gitu kan. Nah hari ini hampir nggak ada. Ya. Saya ingin mengejar di kebijakan publik yang akan diimplementasikan ketika dia terpilih. Ideologi tadi saya sudah sampaikan memang mempengaruhi, tapi apakah dia akan menerapkan kebijakan yang bernuansa agama dalam pemerintahan jika dia terpilih? Oke. Tadi ada presiden ya Prof ya? Ada presiden, ada legislatif. Ya. Ada DPD juga, DPD enggak ya? Ya, DPD, karena beberapa kasus saya lihat DPD itu yang lebih tinggi peningkatannya dalam bidang keagamaan. DPD itu lebih religius seperti DPD di Bali, DPD di Sulawesi Utara, mereka lebih concern dengan agama, tapi saya pengen mengejar bagaimana mereka mewujudkannya. Seperti kasus kalau di presiden itu sumber datanya nanti siapa Prof? Prof akan menggali data dengan Prabowo, dengan Gibran? Tidak, tadi di proposal saya lihat dengan timnya. Jadi bagaimana kebijakan terkait agama yang akan dijalankan oleh presiden terpilih. Timnya itu siapa, Prof? Kalau kampanye kita kan tim suksesnya, makanya tadi yang saya sampaikan saya ingin mengejar, karena saya tidak melihat di tim Prabowo ini yang concern dengan masalah keagamaan. Yang ada adalah tim ini karena penelitian belum dilaksanakan secara preliminary research, hanya calon 01 yang kemudian kemarin mewujudkan haji. Dia, kalau saya terpilih jadi presiden atau wakil presiden, maka saya akan menjadikan haji seperti ini. Nah, berarti itu yang ada di Sumatera Barat, Prof akan interview siapa? Si Andre? Ya, bisa saja tim pemenangan TKN Prabowo. Oh, TKN Prabowo yang dari Sumatera Barat? Ya. Di Aceh? Di Aceh siapa? Di Aceh, sebenarnya saya di Aceh lebih fokus ke di daerahnya, dengan konon itu, apakah konon-konon itu berasal dari calon legislatif atau dari pemerintahan juga. Jadi saya belum bisa memastikan, tapi pada intinya tetap pendukung-pendukung Prabowo di semua daerah yang saya teliti untuk menilai dari perspektif calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dari itu basisnya, DPR, itu 2 daerah itu basisnya Islam kan, Prof? Betul. Basisnya Islam. Nah, kalau yang Sulawesi Utara? Sulawesi Utara sama pemenangan Prabowo juga, dan saya ingin melihat mereka suka dengan nuansa kebijakan nuansa agama atau tidak gitu. Tapi di situ minoritas ya, Prof? Minoritas, betul. Jadi ini yang akan membuat datanya menarik gitu. Di daerah minoritas, bagaimana nuansa keagamaan itu dianggap penting atau tidak, di nuansa mayoritas seberapa jauh nuansa keagamaan itu penting dalam kebijakan pemerintah. Bagaimana nanti riset ini mengontrol misalkan di Sumatera Barat dengan Aceh, itu contoh ya Prof ya? Ya. Itu kan selalu orang mempersepsikan 2 daerah itu adalah daerah oposisi gitu ya.
Dengan pemerintah pusat ya. Ya, dengan pemerintah pusat gitu. Nah, itu bagaimana tuh nanti research Prof ini akan mengontrol sehingga hasil yang kita lahirkan itu tidak bias gitu, Prof? Ya, mungkin analisa saya ini bukan hanya kampanye di tingkat pusat, tapi juga kampanye tingkat daerah. Ya. Tiga provinsi. Jadi data di Sumatera Barat dengan data di Aceh, termasuk data Sulawesi Utara, sebenarnya lebih dominan tentang bagaimana kebijakan terkait agama di provinsi masing-masing yang dengan nuansa keberagaman yang berbeda. Tapi di semua daerah itu, maka di proposal saya tadi tergantung bagaimana dana yang ada. Sebenarnya di proposal juga saya tambahkan saya harus ke Jakarta juga gitu. Jadi tergantung fleksibilitas nanti yang ada, bahwa saya juga ke Jakarta lebih fokus bagaimana TKN Prabowo itu kebijakan yang kemudian bernuansa agama itu akan spesifik 5 tahun ke depan itu seperti apa? Apakah sama seperti sekarang atau nanti tergantung saja, tidak dibicarakan seperti yang saya sampaikan, debat presiden itu tidak ada agama dan kebijakan publik, sehingga itu nanti tergantung situasi atau baru di akhir masa Presiden Prabowo baru konsen dengan kebijakan terkait agama gitu. Kan kawan Prof kemarin salah seorang perancang apa tuh? Salah seorang perancang pertanyaan kemarin kan waktu debat itu. Ya. Itu bisa Ya, kita ini nggak, Prof? Bisa digali nggak datanya dari situ? Orang-orang yang ikut merancang pertanyaan-pertanyaan waktu debat kemarin. ya, karena KPU sudah menetapkan tema-temanya, karena tema agama dan kebijakan publik tidak ada, maka pertanyaan tidak bisa terkait dengan tema yang tidak diputuskan oleh KPU melalui PKPU-nya. Tapi mereka mengatakan kalau bisa di pilkada ini ada, meskipun itu akan rumit gitu, karena agama merupakan bagian dari bukan bagian dari otonomi daerah yang bisa kebijakannya diambil oleh daerah, meskipun sekali lagi Sumatera Barat punya banyak kebijakan-kebijakan terkait agama di level provinsi gitu. Apa kira-kira kontribusi terbesar, Prof, dari hasil riset ini nanti dalam pengembangan ini berarti bidang keilmuan politik ya, Prof ya? Politik Islam. Politik Islam. Ya, apa kira-kira kontribusi terbesar dalam bidang pengembangan keilmuan bidang politik Islam, Prof? Hasil riset Prof ini. Ya, terima kasih. Jika ada data terkait visi misi atau citra agama dimunculkan oleh presiden dan calon presiden atau calon legislatif dalam kampanyenya, berarti itu membantah banyak tesis yang tadi Prof sampaikan, bahwa agama bukan hanya politisasi agama dalam kampanye, tapi juga agama menjadi kebijakan yang diusulkan oleh para calon kepala daerah atau calon presiden atau calon legislatif dalam kampanyenya. Bukan hanya politisasi agama. Itu yang poin utama jika ada ditemukan citra agama atau visi misi agama dalam kebijakan mereka, dalam kampanye mereka. Nah, jika tidak ada, maka kita akan melihat bahwa memang agama itu seperti yang banyak penelitian sebelumnya belum menjadi prioritas utama para caleg dan para presiden dalam mencalonkan diri atau kebijakan mereka ketika mereka terpilih. Terbukti dengan tidak adanya orientasi berbeda dengan ekonomi, berbeda dengan persoalan politik, pertahanan dan seterusnya yang menjadi concern kesehatan, menjadi concern para calon, tapi ternyata agama belum menjadi perhatian utama para calon pemimpin di dalam kampanye di Indonesia, yang itu menunjukkan bahwa kebijakan terkait agama itu bisa saja spontanitas, bisa saja politisasi agama, bisa saja di luar yang kita harapkan dalam konsep definisi politik agama, penerapan nilai sistem dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia gitu melalui DPR gitu. Ini agama dalam konteks umum ya, Prof, bukan agama bukan agama dalam pengertian tadi ini untuk pengembangan pemikiran politik Islam. Ya, sebenarnya lebih banyak ke Islam mungkin ya, karena daerah kita yang non Kristen itu tidak, yang non Islam itu tidak concern dengan penerapan agama di level formalitas gitu, di tingkat nasional dan di daerah yang kita teliti, termasuk di Sulawesi Utara tidak menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Kristen gitu. Mereka lebih banyak secara substansi gitu. Oke, terakhir Prof, luaran tadi itu ada 3, itu tentatif apa ketiga-tiganya tuh, Prof? Ya, laporan seperti normal laporan penelitian. Kalau saya tadi Sinta 1 atau Sinta 2 yang
yang berharap juga Scopus lah target utamanya gitu, seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya lakukan gitu kalau bisa. Nah, Tapi minimal maksud saya itu tadi itu di luaran itu yang Prof targetkan itu tiga publikasi ilmiah atau itu tentatif title saja untuk akan dipublishkan. Yang tiga Prof tawarkan di slide terakhir tadi. Saya tadi lihat di slide terakhir Prof itu ada 3 tentatif title. Oh, tadi, itu satu rencana pembahasannya, itu satu jurnal yang isinya poin-poinnya begitu. Oh gitu ya. Ya. Tadi saya akan memberikan apresiasi ke Pak Ketua tuh, ini dari Prof Delmus ada 3 sumbangan untuk Jasinta 1. Ya, tapi tentu saja sebelum bicara kampanye dan agama itu kita bicara dulu posisi hubungan agama dan negara di Indonesia dan seterusnya. Oke. Baik Prof, makasih Prof. Sama Prof, terima kasih Prof. Ya, luar biasa. Ya, makasih. Baik, terima kasih Prof Delmus. Kapus. Siap. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sek, selanjutnya Pak Dr. Naskur.